Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Maulana, NPM 184010138, kelas 18 MJC, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Dalam video ini, saya akan mencoba menjawab ujian akhir semester mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia yang diampu oleh dosen Ibu Ina Ratnamiasi. Kinerja sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan itu sangat penting karena pengukuran kinerja sumber daya manusia sebagai pengukuran dari hasil kerja nyata dan standar nyata, kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan dari seorang pegawai atau karyawan. Manajemen sumber daya manusia sebagai upaya mencapai target. Jika dilakukan dengan seksama, pengukuran kinerja sumber daya manusia dapat memberikan reward agar perkembangan perusahaan dapat meningkat secara signifikan. Melalui manajemen sumber daya manusia, perusahaan dapat memberikan usaha pengembangan tenaga kerja dengan bertanggung jawab secara etis, strategis, dan sosial. Dengan begitu, sumber daya manusia di perusahaan tersebut dapat lebih berkembang sehingga tercapai apa yang ingin dituju oleh perusahaan itu. Oleh karena itu, setiap perusahaan disarankan untuk memiliki manajemen sumber daya manusia yang positif, baik sejak saat proses rekrutmen pekerja hingga melakukan pemberdayaan sumber daya manusia yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan memberikan bonus kepada karyawan yang kinerjanya bagus atau hasil kerjanya lebih baik dari karyawan lain, dan memberi premi hadir supaya memicu semangat kerja bagi karyawan yang tidak pernah bolos. Memberikan hadiah kepada karyawan yang mencapai target di bidangnya, mencapai target produksi yang diinginkan atau yang diharapkan. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Di dalam sebuah perusahaan, kinerja karyawan menjadi elemen penting karena akan menentukan produktivitas dan kualitas. Namun, tiap orang memiliki asumsinya sendiri dalam menilai kinerja seseorang. Perbedaan nilai yang harusnya dibuat standar terukur berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan bersama atau biasa disebut penilaian kinerja. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penyusunan data dan bahan. Yang ketiga, pelaksanaan atau performing. Yang keempat, penilaian dan review. Yang kelima, pembuatan laporan hasil. Yang pertama itu ada perencanaan. Sebagaimana pada umumnya, suatu kegiatan penilaian kinerja juga harus diawali dengan suatu perencanaan. Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk rencana 1 tahun ke depannya. Yang kedua ada penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data penunjang lainnya yang dilaksanakan. Yang ketiga ada pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan dan umpan balik yang dilakukan sepanjang tahun berjalan. Yang keempat ada penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun kelaksanaannya. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari semua proses pelaksanaan penilaian kinerja. Selanjutnya ada tahap kelima, yaitu pembuatan laporan hasil. Setelah semua langkah dilakukan, langkah terakhir adalah dengan membuat laporan. Proses penilaian kinerja ini seharusnya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka. Baik, cukup sekian dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.